Satu, dua, tiga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum. Hello guys, so welcome again. So yeah, it's been a while that I haven't been creating some videos on YouTube, but today I would like to create something new, which is podcast. And I have ada Hanafi di sini. Halo. Ada juga Bang Hudayep asli dari Turki. Kalau ini dari mana? Condet. Dari warga Bekasi, Timur Leste. Ini dipakai gak Saya sih? Bogor ya guys ya. Ini warga Bogor, saya warga Semarang gitu. Jadi ini kebetulan banyak sekali kejadian lah yang ada di Indonesia dan khususnya di dunia. Ya ini emang bakalan ngobrolin soal something yang cukup berdiskusi dan berdialek gitu ya, berdialektika seperti halnya Madilog gitu. Jadi agak berat, belum apa-apa udah masuk Madilog. Aku aja masih baca bab 1. Materialistis atau idealisme. Aduh. Jadi memang ini merupakan salah satu pergerakan kita untuk melakukan sebuah dialog, dan di mana saya melihat ada salah satu kutipan dari Pak Gita Wirjawan mengatakan bahwa jika kita ingin membuat negara kita lebih maju atau kita sendiri untuk self development gitu ya, kita wajib untuk melakukan sebuah dialog, dan ini sebenarnya kita bisa refleksikan pada dunia Abbasiyah seperti itu. Karena di zaman Abbasiyah itu terjadi sebuah dialog dan perdebatan, bahkan salah satu yang paling kontroversial itu Al-Quran adalah makhluk. Gitu. Sering Yang banget salah satu hal itu. Dan ini adalah bentuk dari podcast hari ini, yaitu, dan sebenarnya podcast kedepannya juga bakalan it will be going to be having the series of podcast yang sama. Kita membahas soal keresahan-keresahan juga. Konspirasi boleh, apapun itu boleh. Sama kemarin ngomongin konspirasi ada Atlas 3i Atlas. Itu kalau pernah tahu, teman-teman kalau cek trendingnya itu ada salah satu UFO atau unknown flying object, bukan UFO yang kita ketahui ya, itu lagi lewat tata surya kita, dan itu pergerakannya nggak sesuai orbit gitu, sumpah. Tapi itu Beneran dari NASA, ini nggak ngibul. Kira-kira bentuknya kayak gimana ya? Itu setahu aku itu bentuknya meteor gitu. Cuman kan namanya UFO kan, unknown flying object. UFO nggak pasti alien dong, tapi konspirasi orang-orang TikTok ya, TikTok pakai AI gitu, pakai UFO. Dan sebenarnya hari kita nggak bahas itu. Kita ngomongin sesimpel fundamentalnya terlebih dahulu. Kita sebagai as a student, as a someone youngsters gitu. Dan kita pasti ngerasain ini. Pasti ngerasain itu. Kalau ngomong deketin juga tuh mikrofon. Bener banget. Iya. Dan fundamentals ini adalah ngomongin soal produktivitas. Seperti itu. Dan ini juga salah satu pemikiran kita, di mana memang mahasiswa sekarang itu nggak punya pemikiran untuk berproduktivitas karena adanya motivasinya kurang. Oh iya? Ya memang sudah bisa dilihat seperti itu motivasi pembelajaran kita hanya sekedar untuk datang ke kampus, cuman absen doang, tapi nggak ada rasa untuk mau belajar gitu. Dan sesuatu bahkan ada salah satu video TikTok itu nggak di mahasiswa sih, cuman jadi refleksi itu di sekolah, di SMP atau di SMA ada salah satu anak yang berani mendebat presentasi temannya, yang ibaratnya kita tahu lah presentasi kita kebanyakan orang Indonesia adalah membaca. Iya benar. Setuju nggak? Membaca presentasi. Itu emang udah kebiasa seperti itu kayak. Karena untuk ya dalam retorik atau public speaking di masyarakat kita juga belum memahami itu semua. Betul. Karena kita tidak terbiasa untuk melakukan storytelling. Nanti kita bisa bahas soal storytelling khusus sendiri. Cuma hari ini kita bahas soal produktivitas dan melihat bahwa ini salah satu anak SMP, kita masih fokus ke refleksi tadi, anak SMP ini mendebat dan akhirnya di salah satu kolom komentar TikTok tuh bilang, ih ngapain sih kamu sosok ambis, kamu pengen temennya ini ya nilainya jelek. Nah itu jadi dihujat, orang yang pinter dihujat. Gimana kalau misalnya Bang Hudayep merasa bukan pinter lah, tapi rajin, tapi mau belajar gitu, dilihat sama orang-orang yang sekiranya nggak mau belajar gitu. Pertama, sebagai pribadi yang produktif gitu ya. Mahal. Ya, kita kan punya keseruan sendiri dalam belajar gitu. Ya, jadi apabila kalau kita sedang belajar gitu, punya kebiasaan baca atau punya kebiasaan melakukan hal-hal produktif, terus ada orang ngejek, itu kita kayak apa sih, lu tuh apa sih gitu loh. Lu tuh bukan gua gitu kan. Lu tuh nggak bisa mikir apa yang gue pikir gitu loh. Gitu. Jadi seakan-akan kita tuh mau nggak terima, cuman dia bukan kita gitu. Jadi kita fokus untuk
menjalankan ya habit kita aja, kebiasaan kita sehari-hari itu. Padahal tuh habit ya, kebiasaan yang biasa ya, bukan sesuatu yang ambis ya. Enggak sesuatu yang berdampak impact buruk ke dia gitu Ya loh. kita ngelakuin repetition yang selalu kita lakuin aja sih. Biasa aja kan. Biasa aja. Bukan kayak kita jor-joran mau belajar Nggak pengen kayak gini-gitu kayak. Benar. Tapi emang standar mereka emang rendah gitu. Jadinya kayak ngelihat orangnya ambis malahan ya jadi bahan hujatan. Jadi bahan Jadi hujatan. bahan untuk ejekan. Mm-mm. Karena dari mereka sendiri, kalau misalnya aku jujur sendiri ya, orang yang suka ngejek atau yang suka ngebully itu teman-temannya, itu biasanya mereka yang lemah. Karena emang mereka merasa karena, ini ya tertantang gitu ya. Tertantang. Tapi nggak tahu kapasitasnya seperti apa, sangat rendah gitu. Bener. Mungkin kalau Hanafi bisa ceritain memang gini ya, kayak kita berkuliah di salah satu kampus swasta juga di Jakarta. Bener banget guys. Itu ngomongin soal motivasi belajar sendiri itu cukup beragam ya, karena kebanyakan dari kita adalah pelarian dari gagal di PTN. Gagal di PTN. Gagal di PTN. Boleh dari pandangannya Hanafi seperti apa gitu? Kalau dari aku sendiri, untuk ngelihat teman-teman yang ada di sekitar aku sendiri ya, kebetulan kan ada banyak yang dari mereka pengen daftar ke PTN tapi nggak keterima. Habis itu udah ngambil SNBT tapi juga nggak terima, nggak lulus. Layarnya Udah belajar ikut les-lesan 6 juta 10 juta ngapain sih sebenarnya? Coba lagi Anda dinyatakan tidak lulus. Kayak itu ya biskuit Tenggo ya. Zaman dulu kan ada itu kan digosok coba lagi. Sama yang buka tutup botol. Aku FIFA. Aku FIFA yang nyari 2000. Jadi itu gimana tuh? apa ya? Untuk kayak gitu tuh sebenarnya beragam untuk motivasi belajar, tapi yang jadi satu perhatian adalah ketika misalnya gini, ada satu paradoks yang aku lihat di kampus itu, maybe ketika lagi di kelas, ketika lagi di jalan, kita ngelihat dosen itu nunduk. Kita sering kayak Ciri-ciri gitu, Pak. feodal nggak sih? Termasuk Enggak, sih. kita tetap kayak salim, Oh iya, oke. nyapa atau apa. Tapi chill lah ketika Chill, di jalan, iya, ketika chill. ketemu sama dosen. Santai aja gitu. Tapi masalahnya ini Pak, di kelas itu kita itu nggak memperhatikan guru dosen kita sendiri. Nah, Ya enggak. Ada yang main game di belakang. Apalagi CS ya. Bisa jadi. Nah, karena kan computer science kan Benar. sering pakai laptop, sering pakai HP. Kelihatan banget tuh ya. Jadi tinggal current tab-nya itu bakal banyak tuh tab-tabnya tuh. Tab-tab yang ada di komputer. For fun fact, guys. Kita lagi ngerjain apa gitu kan ya. Walaupun gurunya dosen yang ngebahas apa, tapi kita Di belakang laptop- codingannya itu ada mancing. Mancing Roblox. Gitu. Apa ya? Jangan disebutin. Itu tit Rob. aja. Rob. di belakang ada Rob. Sirop, Iya. sirop ini aktif banget main. Blok. Jadinya blok. Jadinya si blok. Heeh. Ya, itulah budaya-budaya yang harus kita hilangkan lah dari kebiasaan. Iya. Untuk tetap fokus belajar gitu. Apalagi kan fun fact guys, tadi aku mau ngomong dua anak ini, dua teman saya ini adalah anak CS gitu, computer science. Kita computer science. Jadi kebiasa buat buka tab-tab selanjutnya yang lain-lain. Jadi Bener banget. nggak fokus. Ya sedikit relate ya guys. Ya kadang kita juga mungkin sedikit gara-gara mata kuliah yang dibawakan itu berat ya. Benar. Kita tuh emang butuh refreshing. Pertama misalnya kita nih di jam pertama kita udah dapat mata kuliah program mobile. Habis itu selanjutnya ditambah dengan framework. Itu gimana kepalanya? Ya, Tambah kita, lagi interaksi manusia dan komputer. Aduh, udah kayak Aku gak relate. Heeh. itu emang udah butuh namanya refreshing. Kalau bisa dilanjutin kita nggak bakal dapat apa-apa dan kita emang benar-benar udah kapasitasnya gitu. Dan apalagi Bang, sebagian dari anak-anak CS itu kebanyakan udah punya project masing-masing, dan udah punya betul kerjaan banget. masing-masing. Udah punya sampingan. Udah punya freelance. sampingan. Ya, karena kita tuh semester 5 itu termotivasi gitu ya dari kakak kelas sebelumnya dan relasi-relasi itu tuh banyak banget project-project kecil kayak buat landing pads, Iya, website. itu Belum paling codingan sering. dalam-dalamnya gitu. Iya, front Plugins-nya. end. Apalagi kalau misalnya kita full stack. Waduh, Udah lebih mumet itu lagi. lebih cuan lagi tapi Bener banget, tapi mumetnya tambah tuh guys. Amerika. Itu biasanya kalau di kursus-kursus di luar full stack web developer tuh mahal banget tuh kelasnya tuh. Sumpah mahal banget. 11 juta dari course net 11 juta guys. Iya, sama kayak semesteran kita. Heeh. Di spill. Eh, Aduh. Iya, tapi gitu. 11 juta itu termasuk dikit nggak sih di mata orang-orang dolar?
Waduh, iya sih. Iya. Ini nggak kerasa sih ya. Bener banget, nggak kerasa sih. Jadi terus garis bawahnya memang aku melihat cerita dari Hanafi sama Bang Huda ini memang anak CS khususnya dan juga teman-teman itu motivasi belajarnya tuh udah kepecah gitu karena memang nggak ada salah satu tujuan atau bahasa ESQ-nya ya. Itu teman-teman kalau tahu ESQ itu adalah emotional quotient, intelligence quotient, dan juga quotient. Jadi kita nggak ada grand Y-nya, nggak ada big Y-nya. Jadi kita nggak ada salah satu tujuan yang mau kita tuju itu nggak jelas gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin definisi produktivitas itu adalah kita melakukan produktif. Jadi melakukan produksi gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang menciptakan sesuatu gitu. Tapi berdampak juga. Tapi sebenarnya kalau mau aku spill beberapa materi yang aku baca beberapa hari yang lalu, produktivitas itu adalah bentuk dari sisi lain dari kapitalis. Oh iya. Iya, jadi kita dituntut jadi kita dituntut untuk produktif. Kita dituntut untuk produktif untuk apa? Untuk menjalankan kerja-kerja industri. Jadi kita disuruh untuk melakukan produktivitas dalam bentuk apa? Untuk memberikan profit bagi industri, jadi nggak ada hubungannya sama manusia. Jadi seakan-akan kita kayak diperbudak gitu. Jadi untuk kita merasa selalu produktif, itu sejatinya buat manusia sebenarnya nggak seharusnya sih sebenarnya. Ada porsinya masing-masing dan ibaratnya kita cukup diperbudak dengan industri gitu. Secara nggak langsung. Tapi ngomongin produktif, ternyata hidup kita itu udah diatur sistemnya kayak pabrik. Makanya secara nggak langsung kan, karena emang dunia kapital sudah megang gitu. Benar banget, bahkan sebelum Amerika dibentuk katanya. Iya, bukan berarti kita berbicara soal kapitalis kita komunis ya, tentu saja tidak gitu. Jadi kita hanya berpikir itu fasis bapak, bukan komunis bapak. Beda bapak. Jadi memang garis bawahnya produktivitas itu cukup bias ternyata perspektifnya. Cuman mau nggak mau kita berjalan di dunia yang seperti ini kita harus ya survive lah at least gitu. Kita harus berjalan untuk selalu produktif yang dalam hal tanda kutip tidak melupakan esensi kita sebagai manusia. Untuk bisa melakukan sesuatu yang santai, yang humaniora, yang benar-benar ada esensi manusia dan sosialnya itu penting. Jadi sudut pandang aku itu kita sebagai manusia ya udah sebenarnya garis bawahnya kita hidup untuk beribadah gitu. Produktivitas itu adalah sesuatu yang semu gitu, perspektif yang sangat semu dan biasnya kapitalis sebenarnya. Jadi kita hidup di dunia ini ya udah kita nunggu jam sholat aja gitu. Dan nunggu jam sholatnya itu yang pasti kita harus bermanfaat gitu. Karena kebermanfaatan itu kita bisa curhatin tuh sama Allah gitu. Jadi kita bisa curhatin ada sesuatu apa, kejadian-kejadian apa. Makanya Allah SWT dari dunia keislaman memberikan 5 waktu untuk apa? Untuk kita selalu ingat kepadanya gitu. Pemaknaan ya. Ini lebih ke pemaknaan sih bro. Gitu. Itu khususnya buat empirisnya aku lah ya. Iya. Kalau menurut di pandangan gue di sisi agama nih ya, sebenarnya Tuhan itu telah mengajarkan kita untuk seproduktif juga gitu. Seproduktif itu pagi kita udah disuruh bangun subuh. Terus siang kita disuruh sholat zuhur, sore disuruh sholat asar, terus maghrib, nah lanjut sampai isya, nah terus sholat sunat tahajud, witir, itu kan secara nggak langsung 5 waktu sholat itu wajib kita laksanakan setiap hari. Itu udah lebih dari produktivitas kita sampai mati nggak sih? Nah, itu produktivitas yang cukup dibiaskan kapitalis untuk kita hanya fokus ke dunia. Masuk 9 to 5, iya. Jadi dari jam 9 sampai jam 5 cuman buat kerja dan kalau kita ngomongin soal produktivitas biasnya kapitalis atau industri, kita juga udah kebiasaan di sekolah gitu kayak selalu pagi datang gitu. Dan akhirnya mengubah pola pikir dan pola kesehatan kita. Akhirnya kita makan jam segitu 3 kali ngikutin karena dari materi yang aku baca juga itu kita dituntut untuk makan 3 kali karena untuk apa? Keperluan kita untuk industri. Benar banget. Betul. Karena nantinya setelah sekolah juga kita bakal kayak gitu 3 kali sehari juga. Sebenarnya industri nggak salah. Nggak salah. Tapi yang pasti kita juga jangan melupakan esensi manusianya aja sih sebenarnya. Makanya sebenarnya ini makanya Allah ngasih 5 waktu tadi kan untuk kita istirahat untuk ketemu sama Allah karena kalau kita refleksikan di dunia Eropa atau di dunia Barat orang Islam kan juga banyak tuh, tapi kan jam sholatnya
nabrak biasanya tuh, dan Iya. bahkan bos-bosnya nggak terima gitu, dari pihak-pihak masyarakat tidak terima untuk ngapain sih kamu sholat sih, kamu kerja aja gitu. Menurut Bang Huda gimana tuh yang hubungannya soal tadi? Cukup mendalam ya. Iya, sebenarnya ini cukup krusial banget ya antara bagian apa mencocok logikan tentang produktivitas di dalam industri dan juga antara hubungannya dengan agama. Nah, ini kembali dengan sudut pandang kita masing-masing ya guys ya. Benar. Kalau dulu zaman Rasulullah itu kan kita produktivitasnya tuh malam-malam. Banyak para sahabat-sahabat itu bangun malam-malam untuk nulis kitab-kitab gitu, tahajud. Makanya kalau kayak Imam Hanafi itu mereka buat kitab-kitab itu tengah malam setelah tahajud gitu. Buat satu kitab nih nulis hadis-hadis kayak Imam Syafi'i, nulis hadis-hadis, sholat tahajud lagi, nulis hadis-hadis, sholat tahajud lagi. Bahkan mereka itu wudunya terjaga sampai sholat subuh dari Isya itu, saking mereka nggak tidurnya tengah malam. Produktivitas, saking produktivitasnya maka timbullah Islam yang berpikir. Dan juga jadi salah satu golden age of Islam ketika itu. Betul banget. Ya. Pas zaman-zamannya Abbasiyah. Andai kata coba produktivitas para sahabat kita ulangi atau kita terapkan pada zaman ini gitu. Kira-kira bakal dampaknya itu seperti apa? Iya, maybe kalau misalnya dari aku sendiri apabila nggak apa-apa kok, santai aja. Santai aja. Kalau aku sendiri kalau misalnya ulama-ulama atau ketika pada zaman itu penambahan ilmu pengetahuan atau wawasan yang lebih luas lagi, itu mungkin untuk Indonesia sendiri, Indonesia Emas bakal tercapai. Bisa kok. Ada namanya enggak selamanya ya, 2045 enggak gitu. Tapi kalau misalnya udah kita terapkan secara bagaimana kita meningkatkan literasi kita, menurunkan tingkat krisis literasi yang ada di Indonesia. Betul. Kan tadi garis bawahnya Imam Syafi'i juga nulis kitab, membaca kitab. Itu kan literasi, bro. Literasi. Di situ ya Indonesia bakal bisa bangkit. Bahkan perpustakaan pun rame, bro. Nggak buat main game doang. Nggak cuma buat tidur-tiduran doang. Iya. Ya itu emang faktanya gitu, guys. Ironinya. Dan banyak yang selalu bawa laptop. Makanya saya sangat cukup respect dengan salah satu perpustakaan di beberapa kota ya ada itu tempat-tempatnya nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa gadget. Salah satunya itu Goethe Institute itu, jadi di perpustakaan Jerman situ. Jadi biar nggak ada distraksi. Iya, nggak boleh ada distraksi. Tapi memang mereka menyediakan bahan-bahan literasi visual juga, jadi nggak masalah. Gitu. Kan asik kan? Tapi ada untuk di sana aja. Untuk di sana aja, betul. Makanya sebenarnya garis bawah yang aku bilang itu kita bisa melihat dari jawabannya Hanafi sama Bang Huda itu kita ada salah satu sosok yang udah melakukan hal itu. BJ Habibie, bro. Baharudin Yusuf Habibie, keren bro. Jadi beliau aja sampai punya perpustakaan khusus dan sekarang dibuka untuk umum gitu. Pendoponya ya Pak ya? Pendoponya itu bagus banget. Aku pengen masuk sih sebenarnya untuk ngadain perpustakaan Habibie Ainun nggak sih? Ya betul, perpustakaan Habibie Ainun. Nah itu di Kuningan. Itu kan memang. Tapi itu bukannya per periode sih, ada per event-eventnya gitu. Ada baca buku, ada turnya juga. Jadi Pak Habibie ini, beliau ini yang setahu aku ya, emang tidurnya cuma 3 jam doang. Jadi sisanya untuk membaca, untuk menulis, membaca Al-Quran. Jadi selesai bro. Jadi Pak Habibie salah satu bapak aviasi dan bapak riset gitu ya. Iya. Termasuk salah satu yang sangat diagung-agungkan di BRIN gitu, Badan Riset Indonesia. Keren ya. Keren banget kan. Jadi kita bisa melakukan hal itu ketika kita mencoba pola hidup yang baru juga kan akhirnya. Untuk tidur 3 jam doang tapi yang efektif, yang sehat gitu. Iya. Jadi karena kita terlalu terpapar dengan kopi, terpapar dengan gadget, terpapar dengan banyak hal kegiatan apapun. Jadi garis bawahnya adalah kita mikirin dunia kan akhirnya. Gitu. Produktivitas yang dilihat sama Bang Huda kan fokusnya adalah ke akhirat gitu. Tapi akhirat yang mendapatkan dunia gitu. Karena kan dengan mendapatkan akhirat, karena kan ilmu itu yang memiliki siapa sih? Sang Al-Alim kan gitu. Iya, Al-Alim. Gitu. Sang Al-Alim yang maha mengetahui gitu. Jadi Allah itu punya banyak sekali pengetahuan yang sekiranya diturunkan pada manusia gitu. Dan kita hanya mengambil
ilmu-ilmu yang dimiliki Allah gitu. Ya. Jadi itulah menariknya. Jadi produktivitas kita ternyata cukup bias ya dari pembicaraan kita ini, produktivitas itu cukup mengambang gitu ya. Lumayan meluas juga. Lumayan meluas juga ya, tapi banyak sudut pandangnya juga. Jadi kita bermain filosofi sebenarnya di sini tuh. Tapi tidak masalah karena kan ini adalah bentuk kita akhirnya bisa mendebat satu sama lain, berdiskusi itulah lain. Garis bawahnya. Kalau kita nggak ada kayak gini, nggak ada yang namanya saling tukar bias perspektif gitu. Benar. Bahkan cuma cerita-cerita aja, Pak. Ya storytelling aja. Ngaso di angkringan gitu. Iya, sambil ngobrol, ngopi, ngaso. Ya sama abang kameramen cuma duduk doang tuh sebenarnya mikir juga tuh sebenarnya. Oh ya bener juga ya, cocok lagi gitu-gitu. Gimana nih, kita kan udah ngomongin produktivitas dan produktivitas itu pasti ada garis bawahnya lagi ya, itu adalah motivasi. Iya, motivasi. Kita juga balik lagi ya, motivasi belajar tadi ya. Kalau menurut Hanafi gimana nih status quo kita sebenarnya? Untuk keadaan saat ini nih. Betul. Untuk keadaan saat ini mungkin atau lebih ke saran. Ya, gimana? Kita coba refleksikan dulu lah status quo seperti apa. Mungkin ada solusi atau suggestion dari Hanafi buat kita untuk bisa bermotivasi untuk lebih gitu ya. Gak cuma datang untuk main game atau mencari wifi, duduk di sini nggak jelas gitu. Sebenarnya untuk refleksi aja nih guys, motivasi belajar aku ini selama aku rollback ulang dari semester 1 atau semester 2 itu, motivasi belajar aku tuh minim. Entah itu karena adanya pekerjaan, habis itu ada jadwal-jadwal lain yang emang bertumpuk-tumpuk dan nggak ketata. Time manajemennya sebenarnya udah ada, tapi bertabrakan jadwal-jadwalnya. Jadinya untuk misalnya dalam perkuliahan, motivasi belajar tuh cuma buat absen aja, Pak. Buat absen, datang biar dilihat sama dosennya aja. Tapi lama-kelamaan setelah mendapatkan nggak cuma nilai aja, tapi setelah kita introspeksi aja setelah UAS semester 1 atau semester 2, itu kayak apa yang udah gue dapat selama ini, apa yang udah gue kasih, timbal baliknya gue ketika nanti gue keluar selesai uji lulus, apakah gue cuma lulus aja nyari kerjaan nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya kita punya dampak atau punya manfaat yang banyak, ya istilahnya kenapa manusia ini banyak, karena satu, fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Nah, disitulah kita ya balik lagi, bagaimana kita bermanfaat bagi manusia lain atau ya orang lain. Karena setelah aku mendapatkan misalnya kajian nih, aku pernah kajian dibilangin kalau misalnya hidup kita itu untuk dimanfaatin. Betul. Yang baik. Bukan dimanfaatin yang buruk-buruk, enggak. Betul. Itu I'm disagree about that, tapi ya tetap kita even though you have experience that ya somehow pasti kita ada beberapa salah satu cerita yang buruk gitu. Benar banget. Bentuk refleksi akhirnya kita bisa evaluasi kan. Disitulah mulai kebentuk motivasi belajar aku tuh lebih kepada visual. Jadi harus ketika di kelas harus nyatet, dibikin mind mapnya, entah itu nanti aku pindahin dari notebook ke Miro atau kemana nantinya. Di situ jadinya buat kita ada gambaran khusus untuk bagaimana kita belajar. Sementara aku sendiri Bang Huda, motivasi belajar aku tuh nggak kan ada ya biasanya mahasiswa lain lewat pacar, lewat ya itu toksik sih, toksik banget sih. Biasanya lawan jenis, tapi aku sendiri menonaktifkan itu semuanya karena ternyata itu bukan motivasi belajar, tapi cuma meningkatkan hawa nafsu kita aja. Cuma nafsu belaka aja. Motivasi belajar ya bagaimana kita bisa mampu bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Habis itu bagaimana kita bisa mengatur diri kita, entah kita mau diingetin atau enggak, kita sendiri bisa kemotivasi gitu loh. Entah itu lewat teman ataupun ya enggak selamanya lewat pasangan. Tapi di situ kita belajar kalau misalnya ya pacaran itu bukan untuk motivasi. Ya itu namanya escapism, kita pelarian doang karena nggak mendapatkan kasih sayang orang tua atau apa. Jadi kita cuma nyari sesuatu yang aneh-aneh. Jadi nggak bagus. Having a relationship itu sesuatu hal yang sangat
buruk karena aku juga pelakunya sebenarnya. Ya ketika Gitu. having a relationship di umur-umur kita ya, 16 sampai 25 maybe. Itu enggak Nggak jelas. Ya. Karena ya itu cuma bucin-bucin aja. Cinta Jadi monyet. Budak cinta. Budak monyet. cinta. Kayak gitu sih. Menarik sih. Jadi aku ngelihat dari Hanafi ini memang perlu sesuatu yang cukup lurus ya, ada sebuah titik yang harus dijalanin, yang harus dikejar, meskipun tahu ada banyak sekali challenge, khususnya tadi time management, terus ada mungkin lingkungan keluarga, lingkungan teman juga. Hanafi juga pernah bercerita gitu kan ke aku sendiri yang sekiranya aku nggak bisa telling the truth gitu ke teman-teman, jangan gitu. Kalau Bang Huda gimana untuk motivasi belajar? Jujur ya, sebenarnya kalau aku sendiri itu untuk motivasi itu nggak ada ya. Pertama kalau misalnya dari girlfriend sendiri. Having a relationship. Relationship itu kalau aku sudut pandang aku sendiri ya itu boleh. Gimana ya? Itu bukan motivasi ya. Bagi aku tuh bisa bilang antara dua. Bisa lu dengan relationship itu lu bisa berkembang atau lu bisa bodoh gitu ketika lu menjalin relationship itu, karena itu sesuatu untuk perjalanan antara dua orang, bukan diri kita sendiri, ya enggak sih? Iya. Ya, menurut misalnya perempuan, menurut sudut pandang perempuannya kayak gimana, kalau dia nggak setuju kita jadi nggak enak untuk menolak. Nah, terus misalnya kalau kita yang nggak setuju dia jadi ngambek kayak gitu, itu kan jadi makan energi, terutama energi rohani kita nggak sih? Ya, yang capek kalau misalnya hal tersebut diulangi terus kayak gitu. Nah, kalau menurut gua tuh nggak, karena nggak ada motivasi, itu hal yang gua lakuin yaitu adalah menetapkan goal. Kira-kira itu yang gua lakukan, yang sering gua lakukan di kebiasaan-kebiasaan gua selama ini sampai umur gua sekarang gitu. Kira-kira gue ngelakuin ini gue tuh goalnya apa gitu, gue ngelakuin ini tuh goalnya bakal jadi apa gitu. Jadi ketika gue udah menetapkan goal, gue nggak ada keraguan sedikit pun untuk melangkah gitu ya. Dan jadi gue disiplin, gue bakal konsisten, ya itu semuanya bakal melekat gitu. Ya jadi nggak distraksi apapun itu ya nggak bakal berdampak gitu. Jadi pentingnya sebuah goal atau sebuah tujuan. Nah, kira-kira lu nanti lulus semester 4 setelah masa kuliah lu 4 tahun sebagai seorang komputer itu bakal jadi apa gitu? Seorang programmer kah, atau lu bakal lanjut tidur lagi gitu? Karena analoginya kayak memang Bang Huda ini udah punya peta, dan Bang Huda ini adalah pelaut atau pirate gitu ya. Jadi udah tahu mau dibawa kemana, meskipun bakal ketemu kraken, ketemu pembajak lainnya, ketemu koloni-koloni dari pemerintahan ya gitu. Akhirnya Bang Huda ini akhirnya masih bisa tetap mau kapalnya hancur, tetap masih mau berenang menuju ke pulau yang mau ditempatin gitu. Betul banget. Itu Karena motivasi. Karena bukan gini, bukan kita merubah tujuan kita, tapi lebih mencari jalan lain. Kalau misalnya kita merubah tujuan kita, ya goals kita yang di awal tadi itu nggak bakal ketemu. Emang tujuan sejati kita apa sih? Pertama, tujuan sejati kita itu kalau misalnya dalam Al-Quran itu beribadah. Akhirat kan? Iya, menjadi khalifah di muka bumi. Cuman kita jadi umat yang kayak apa gitu? Pengen seperti apa? Yang seperti pada umumnya kah gitu? Apakah ya pengen, ibaratnya kita tuh pengen dilihat seperti apa ketika orang lain menyebut nama kita kayak gimana dan lain sebagainya. Itu jadi satu alasan untuk stay on track to the goals kita. Jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan masyarakat ataupun orang-orang di sekitar kita itu mendapat kebermanfaatan yang dari dalam diri kita. Seperti Mansa Musa. OTW haji dibagi-bagi itu Mas. Itu dia yang ini Raja Afrika, Kongo atau mana gitu. Pokoknya dari Afrika gitu. Nah itu menarik sih. Jadi kalau aku bisa kasih sedikit metode atau tekniknya adalah memang step by step kehidupan kita harus tahu kita mau kemana dulu tujuannya. Kita harus tahu goalsnya gimana dulu. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk mencari goals itu. Ketika kita tidak mengetahuinya adalah starting eksperimen gitu. Benar banget. Jadi misalnya kamu adalah seorang Leonardo DiCaprio, ketika mau ke
Titanic gitu. Jadi kan dia bingung tuh apakah dia mau ngejar si Rose, kan dia harus bergelut dulu tuh di bar untuk dapetin tiket yang gitu-gitu. Jadi eksperimen itu, dan akhirnya dia ketemu jalannya, kuncinya yaitu tiket. Akhirnya menujulah ke Titanic, ketemu Rose gitu. Benar. Jadi analoginya nggak enak banget sih sebenarnya. Anak sastra boy kebaikan nonton film gitu. Jadi emang motivasinya iya, motivasinya adalah emang bentuk kita mencari tujuan gitu sih. Jadi apakah tujuan kita udah bener? Apakah tujuan kita udah jelas gitu? Itu that's a question sih sebenarnya. Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang sekiranya bakal menutupi lah ya, menutupi video kita hari ini yang cukup insightful, ngomongin soal motivasi belajar ya. Intinya guys apa? Intinya lebih kepada Tetapkan tujuan. benar, menetapkan tujuan, lebih kepada meningkatkan produktivitas kita. Stay positive. Itu sih luar biasa sih, produktif dan motivasi tidak bisa dijauhin, meskipun perspektif produktivitas dan motivasi itu ada sesuatu yang bias masing-masing, dan kita memerlukan sebuah dialog untuk mengetahui dan memiliki tujuan yang sama, perspektif yang sama, yaitu adalah menuju sang ilahi ya itu ya. Menuju ke fitrahnya Allah. Kita harus ya, ini mungkin nggak teman-teman yang non muslim yang menonton video ini jangan anggap kita terlalu islami di sini, enggak, karena kita di sini juga melakukan literasi. Aku sendiri juga membaca Bible gitu. Universal sekali. Jadi apakah teman-teman itu pengen belajar atau enggak, ya itu sekali lagi motivasinya. Apakah mau open minded, ya balik lagi ke motivasi. Dengan adanya motivasi dan produktivitas, kita juga membuka pemikiran kita, wawasan kita yang seharusnya seperti apa gitu. Benar banget. Kita melihat dunia ini seperti apa ya karena perspektif kita tadi, perspektif motivasi kita. Apakah kita bakal stay ke Newcastle United yang fokusnya kayak gitu-gitu, atau kita bakal fokusnya kayak orang-orang yang berpalu dan arit ya, itu ada sebuah fanatisme, itu ada perspektif fanatisme gitu sih. Jangan sampai ya. Ya mungkin I think that is all for our podcast today. It's really amazing for having Hanafi dan Bang Huda. Terima kasih. Nanti kita bakal bincang-bincang lagi di topik selanjutnya mungkin, atau bersama teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke, I will see you again. Bye-bye. Bye-bye. Dari mahasiswa kampus. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Thank you ya bro. Thank you bro. Next time lagi.